Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Faqala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa 'inda Allahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah Jumat yang mulia, kita bersyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap semoga nikmat itu terus diberikan Allah. Nikmat-nikmat yang lain yang memudahkan kita untuk taat kepada Allah, tidak jauh darinya, istiqomah dalam kebenaran bersama jamaatul mukminin, jamaahnya orang-orang beriman. Walaupun fitnah, kesulitan, cobaan, ujian, kita juga berharap kesabaran dari Allah. Allah karuniakan kepada kita untuk bisa tetap berjalan di jalan yang lurus dan benar. Kemarin ada pertanyaan dari salah seorang pejabat BUMN kepada saya terkait mengucapkan Selamat Natal. Dan ini ingin saya sampaikan secara ringkas dalam khutbah ini. Beliau bermain dengan logika, walaupun sebenarnya saya memahami beliau memang bertanya karena ingin tahu, bukan ingin berdebat dengan saya. Jadi logika yang beliau mengatakan bahwa bagaimana ceritanya jika kalimat yang saya sampaikan adalah selamat merayakan hari Natal bagi yang merayakan, bukan mengatakan selamat hari Natal. Karena menurut pernyataan beliau ada dua substansi yang berbeda. Kalau selamat merayakan hari Natal bagi yang merayakannya, maka itu berarti pengakuan bahwa ada yang merayakan hari Natal. Sementara kalau saya mengatakan selamat hari Natal, itu saya mengakui. Saya bilang ini tadi permainan logika itu. Jadi saya sebenarnya tidak tertarik untuk membahas ini lebih jauh, tapi memang seringkali umat Islam dihadapkan dengan fitnah masalah Natalan ini dan dikaitkan dengan toleran atau tidak tolerannya umat Islam. Saya tidak ingin, mungkin tidak terlalu bisa dijadikan sandaran pijakan legitimasinya, tapi saya adalah alumni Fakultas Usuluddin jurusan Perbandingan Agama, dan saya waktu lulus wisuda, saya wisudawan terbaik, dan saya orang yang tidak pernah mau melakukan perbaikan nilai. Dan nilai-nilai saya terkait perbandingan agama itu seingat saya, karena nyaris di semua semester saya mendapat skor poin 4,0. Walaupun setelah lulus saya tidak penuh di 4. Kenapa ini harus saya sampaikan? Saya cuma ingin, mungkin jika jawaban saya ini nanti saya sampaikan, ini berlandas dari pengetahuan yang saya pelajari itu. Dan saya tidak pinjam sana pinjam sini, tapi memang melakukan penelitian dan sampai pada kesimpulan yang saya pahami sendiri. Itu yang mau saya sampaikan ini sebelum salah, nanti kalau mungkin ada penerimaan yang salah. Tadi saya mengatakan bahwa saya tidak tertarik untuk menjawab ini lebih jauh dengan beliau, karena ini sudah berulang. Setiap datang Natalan itu selalu saja ada fitnah. Apalagi kalau bagi kita yang berada pada posisi-posisi tertentu di jabatan tertentu, gitu. Sebagai pimpinan mau tidak mau harus mengucapkan
Apakah itu struktural, non struktural, formal, tidak formal. Jadi begini, itu para ulama sebenarnya tidak punya masalah di era awal terkait persoalan ini, karena ini belum menjadi persoalan besar, apalagi di zamannya Rasulullah SAW. Tidak ada satupun irisan pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat atau Rasulullah sendiri terlibat di situ untuk mengucapkan atau tidak mengucapkan. Karena komunitas masyarakat yang dihadapi Nabi waktu itu adalah komunitas masyarakat Muslim, di luarnya adalah musyrik dan Yahudi. Itu komunitas terbesar, sehingga bahkan mereka karena sebab minoritas, Nabi pun sudah memberikan batasan. Ketika orang Yahudi merayakan satu peringatan hari raya mereka, perayaan, Nabi mengatakan biarin aja, jangan kalian tengok, jangan kalian ikut campur di situ, itu urusan mereka. Ini batas yang tegas sebenarnya yang sudah dibuat Nabi, jadi tak ada masalah. Bahkan inilah toleransi. Biarin, artinya apa? Apapun konotasi dengan biarin, jangan ganggu, jangan ikut campur, jangan bersubhat, jangan sok islami di situ. Islami dalam arti kata kita terlibat, ikut nyanyi bersama, ya, kolaborasi, selawatan dalam gereja plus kemudian nanti puji Yesus dalam gereja dilakukan secara kolaboratif antara unsur Islam dengan unsur tidak Islam. Ini kan sama aja, nggak ada masalah buat masalah ini orang. Harusnya kan jangan tambah masalah. Masalah itu udah banyak. Yang jelas-jelas masalah saja selesaikan. Nah, kalau ini sifatnya dengan dalih bahwa ini toleransi, saya pikir ulama-ulama kita juga bukan ulama yang mengatakan Islam ini sudah cukup cerita lah, mau dalil mau berapa banyak. Jangan lupa ya, ketika Andalusia itu umat Islam takluk dan dibantai. Karena pasca takluknya Andalusia, mayoritas umat Islam itu dibunuh secara keji itu. Itu sejarah tidak bisa memungkiri itu. Tak lama kemudian Istanbul atau Konstantinopel takluk ke tangan Islam. Apa yang membuat hati orang Kristen di Istanbul itu merasa ciut? Karena mereka membayangkan Islam akan balas dendam. Tapi apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Tidak ada. Kalian aman, kalian beragama silahkan. Kaidahnya selesai, tak ada persoalan. Agama kalian bagi kalian, agama kami bagi kami. Ini kaidah toleransinya. Ketika Umar bin Khattab masuk ke Palestina melakukan pembebasan Palestina, dalam hal ini Al-Quds, Yerusalem, semacam petinggi agama Kristen di sana itu meminta agar Umar sholat di gereja. Umar no respon. Dia datang ke gereja, memang dia masuk ke gereja. Dia tengok sana, tengok, biasalah kalau pejabat mendatangi sebuah rumah ibadah, disambut, diantar. Sampai-sampai karena begitu supelnya Umar, maka dia berani menawarkan itu. Ya Amirul Mukminin, mohon izin, kami sangat berharap Anda bisa sholat sunat 2 rakaat di gereja kami. Umar diam saja sambil jalan terus. Ini coba kira-kira begitu. Begitu keluar, berjalan keluar, diikutin terus. Mereka tidak berani bicara lagi karena Umar tidak merespon apa yang mereka minta. Lantas Umar turun keluar, sampai dekat tangga Umar balik. Mana tadi pimpinan yang bilang saya sholat sunat? Saya dengar, cuma saya tidak mau jawab. Masalahnya apa? Kalau saya sholat sunat dalam gerejamu, aku khawatir akan sampai zamannya di mana generasi sesudahku akan mengambil alih gerejamu dan merubahnya jadi masjid dengan satu dalil, Umar pernah sholat di dalamnya. Dan aku tidak mau. Dan kalau kau mau, izinkan aku sholat sunat di sini. Ini di halaman. Makanya kapan kita punya persoalan intoleransi? Gitu. Ini perlu saya luruskan ini. Banyak lagi sebenarnya khutbah ini tidak cukup untuk mengurai itu semua. Ya. Kemudian kalau karena persoalan tidak mengucap selamat Natal lantas dibilang intoleransi, ini keblinger ini yang nuduh ini. Saya saya dibesarkan di lingkungan sekolah saya, khususnya ketika saya SMA atau SEMEA, itu mayoritas teman saya itu Kristen. Saya aktivis ketua dari kegiatan Islam Rohis kalau sekarang. Teman akrab saya
itu perempuan dan dia ketua dari rohani Kristen. Bagaimana kami bisa membangun toleransi kami? Saya masih ingat ketika kasus HKBP itu mencuat berdarah-darah di Medan waktu itu. Teman saya ini tinggal di Tarutu, saya di Medan. Dia masih belum zaman teleponan lagi. Dia kirim surat ke saya. Dia tanya sama saya, bagaimana menurutmu? Apalah solusi bagi masalah yang menimpa HKBP ini, Tim? Dia aktivis. Dia tanya sama saya hanya memberikan jawaban. Saya hanya berdoa semoga saja masalah itu tidak berkelanjutan. Kalian menemukan solusi yang baik supaya tidak ada darah lagi tumpah. Saya tidak bisa mencampuri lebih dari itu. Mungkin orang kenal saya orangnya keras, ekstrim atau radikal. Tapi demi Allah, saya hidup di lingkungan yang bahkan ketika saya pergi ke rumah teman, seorang Nasrani teman saya, kenapa kau malah mau melakukan ini, begini. Saya bilang, pedoman saya, agama saya, dan sikap keras saya kepada kebatilan, bukan kepada kalian. Kata kalian itu dialamatkan kalau kalian bukan orang-orang yang berperan. Baik, kita jawab ini pertanyaan teman saya. Saya menjawab begini, ilatnya itu Natal. Saya bilang, masyarakat Kristen merayakan Natal dengan keyakinan bahwa itu adalah hari kelahiran Kristus. Itulah dia, maka mereka rayakan Natal. Terlepas dari sebenarnya kapan sih persisnya Kristus lahir di Betebal. Kalau Natal tanggal 25, kenapa tidak tanggal 1 Januari adalah tanggal 25 ini? Karena kita meyakini 1 Januari adalah awal penanggalan Mesihia yang dipulangkan kepada hari lahirnya Kristus. Kenapa ada perbedaan? Nggak usah kita masuk ke situ. Kenapa? Nggak urusan kita. Jadi kalau begitu apa yang harus kita pahami? Ini adalah keyakinan mereka, yang manapun mereka, walaupun ada kelompok Kristen yang tidak mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan, itu urusan mereka, nggak urusan kita. Karena kita meyakini dia memang tidak anak Tuhan, dia manusia biasa, selesai. Sampai di sini itu urusan mereka. Maka kaidah yang berlaku adalah lakum dinukum waliyadin. Persoalan muncul saat peristiwa ataupun perayaan itu beririsan dengan kita. Maksudnya beririsan dengan kita, apakah kita harus dengan alasan persahabatan, toleransi, karena ini kantor, instansi dan sebagainya, mengucapkan selamat Natal? Nah, ini dia. Berawal dari penolakan mutlak. Tidak ada khilaf di sini. Islam tidak ada khilaf di sini bahwa Yesus Kristus itu anak Tuhan. Tidak. Dia adalah anak manusia, lahir dari Maryam, seorang Nabi Allah, Ruhullah, itu sebutan. Maka kita tidak dapat menyatakan bahwa selamat Natal, itu tidak boleh. Apapun. Ya. Kenapa? Karena Natal Yesus Kristus, misalnya saya tidak mengucapkan selamat Natalnya Yesus Ustaz sebagai anak Tuhan. Saya mengatakan selamat Natal Yesus sebagai Rasulullah. Karena kan kita tidak boleh bilang dia anak Tuhan. Baik, kau mau ucapkan sama siapa? Sama orang Kristen kan? Orang Kristen kau bilang selamat Natal, kira-kira mindset mereka, memori mereka, penerimaan mereka apa? Pasti mereka, saudaraku mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Dia tidak bisa bilang, dia tidak bisa terima. Akan terjadi perdebatan. Dan kalau kau mengatakan selamat Natal dengan keyakinan yang kau ucapkan selamat adalah Rasulullah Isa Al-Masih, kau sedang melecehkan agama mereka. Kau sedang menolak agama mereka di depan mereka dengan mengatakan selamat Natal. Tapi sorry ya mas, bukan Natalnya anak Tuhan, tapi Natalnya seorang Rasul. Ini kan sama dengan kau membangun konfrontasi. Kira-kira begitu. Karena walaupun yang kita maksud Yesus bin Maryam bukan anak Tuhan, tapi Kristen tetap meyakininya sebagai anak Tuhan, sehingga membenarkan perayaan atau mengucapkan selamat atasnya merupakan tasyabuh yang diharamkan. Itu jawaban saya. Ya. Karena ini jelas merupakan toleransi yang tidak ada dasarnya. Maka saya meyakini
sebagai seorang muslim dengan pemahaman saya, mengucapkan selamat Natal dengan keyakinan seperti tadi itu intoleran. Jadi apa yang harus kami buat? Kan nggak ada masalah. Natal tidak Natal kita ucapkan, mereka Natalan tetap. Dari tadi malam mereka sudah pergi ke gereja, bahkan jauh lebih baik. Jangan lupa nanti kalau 1 Januari bilang itu tradisi Kristen bahwa merayakan tahun baru. Enggak, bukan tradisi Kristen. Coba perhatikan umat Kristiani malam tahun baru mereka ke gereja, bukan ke lapangan Merdeka. Bukan trompet, bukan ini. Makanya saya menolak ketika mengalamatkan tradisi kemeriahan malam tahun baru sebagai tradisi Kristen. No way, tidak ada. Kalau saya yang ditanya, pertanyaan Ustaz, jadi bagaimana kami yang sudah? Itu yang saya jawab sama teman saya, bahwa ada pendapat dari kalangan ulama mutaakhirin yang membenarkan itu. Ikut sajalah pendapat dia, jangan pendapat saya. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Ayat yang saya baca surat Ali Imran ayat 60. Kebenaran itu dari Tuhan, la takun minal mumtarin. Gak usah takut, gak usah ragu. Kalau benar itu pasti benar. Kemanapun orang menutupi kebenaran tidak akan bisa tertutupi. Karena nurani orang memang diformat bersesuaian dengan kebenaran. Penipu, dia walaupun menipu dengan mimik yang tegas. Saya kemarin ketemu dengan orang menyelesaikan satu masalah. Lantas kemudian saya mengatakan bahwa saya tidak percaya lagi Anda sampai kapanpun, selama Anda belum berubah dari sikap Anda dan saya tidak menyaksikan. Kenapa? Karena saya tidak berani untuk mengatakan Anda benar. Orang yang paling dekat dengan Anda saja berulang mengatakan bahwa Anda seorang penipu. Itu dalil yang bisa saya pakai. Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Dia tidak menyadari, dia tertutupi. Nah sekarang ketika kita mencoba mencari-cari cara untuk membangun ruang atau misalnya begini, Ustaz, kita hidupkan di Indonesia ini, mohon maaf ini penutup ya. Kita kan di Indonesia ini multi agama. Kabarnya Menteri Agama baru itu saya bilang tadi macam buka kotak Pandora ya. Sedang mau mencoba untuk merehabilitasi Ahmadiyah dengan Syiah. Saya bilang tak direhabilitasi sampai kapanpun umat Islam tidak bisa dihubung-hubungkan dengan itu. Urusan bernegara silakan masuk gawe. Kita gak akan campurin karena kau punya kewenangan, kau punya power di sini. Kau mau bilang komunis pun agama, ini saatnya kira-kira begitu. Kenapa? Kau punya power untuk bisa membuat segala data dan mengatakan komunis itu halal di republik ini. Karena kau pimpinan, kau sekarang yang pegang kuasa. Ambil pasna masyita, tapi agama itu bukan urusanmu sendiri. Allah tidak mengatakan yang menjaga merawat agama itu hanya kalangan pemimpin, tapi juga para ulama. Maka coba bertanya kepada ahli zikir, tanya sama yang tahu. Saya sering mengatakan kalau bicara toleransi itu dari sini agamaku dan agamamu, bukan aku keluar ke satu ruang bebas dan kau keluar ke situ dan kemudian kita putuskan satu nilai di situ. Sorry, itu bukan toleransi. Itu kebodohan. Kenapa? Jangan ajari umat toleransi karena kita sudah bukan sekedar paham. Kita punya data sejarah yang cukup. Coba carikan kapan kita tidak toleransi. Nah sekarang mereka bermain dengan opini untuk ada sekelompok orang. Saya tidak bisa bilang mereka ini secara kabur. Ada sekelompok orang yang bermain opini untuk mengesankan seakan-akan ada orang reaksioner, radikal yang tidak akan membuka diri kepada siapapun. Saya punya teman seorang pendeta. Satu hari dia datang kepada saya, tolong bantu saya. Apa yang harus saya bantu? Kami bangun gereja di sana. Terus masalahnya apa? Masyarakat setempat tidak menerima gereja kami. Pertanyaan saya bilang, apakah penduduk Kristen yang alirannya sesuai dengan gereja itu banyak di sana? Tidak. Memang tidak ada penduduk Kristen di situ. Kenapa kalian bangun gereja di situ? Kita bicara secara etika dulu, saya bilang.
Sebenarnya ada beberapa jemaat kami memang tidak sesuai dengan SKB, maka kami bangun di situ karena itu area yang kami dapat. Kesalahan pertama kalian, saya bilang, pertama untuk mengawasi gereja pembangunannya, kalian panggil preman, kalian suruh preman begaduh sama masyarakat. Saya tidak bisa bantu di situ. Kesalahan kedua, kalau persoalan kakak yang kurang, saya bilang, kalau persoalan kakak, karena ada persyaratan minimal sekian kakak baru bisa bangun rumah ibadah. Nah, kalau tinggal satu keluarga lagi kurang, nah, ajak aku masuk Kristen. Kalau nanti cocok kurasa, karena aku nggak mau masuk neraka, saya bilang. Kalau cocok kurasa, aku pindah ke agamamu dan aku akan jadi jemaat gereja. Dua-dua itu dia tidak bisa penuhi. Maka saya bilang, kalau begitu banyak mengintrospeksi diri. Saya tidak berbantah, saya tidak bertengkar. Sampai sekarang saya masih akrab dengan teman saya. Dan saya bukan berteman dengan satu saja, tapi ada beberapa teman saya pendeta. Dan kami bisa bicara dengan lebih enak. Artinya apa? Dia paham agama kita dan kita juga harus memahami agama dia. Lain halnya kalau bicara wilayah konfrontasi, perang. Oh, itu lain, itu nggak usah pakai dalil. Perang itu pakai pistol, pakai pedang, pakai senjata. Perang dan kalau sekedar pakai mulut itu bukan perang, itu masih berada di wilayah dakwah. Namanya mujadalah, debat. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman yang baik sama kita. Semoga kita semakin kuat beragama untuk memuncratkan rahmatan lil alamin ya Islam. Jangan pernah takut karena kita meyakini ada kebenaran pada kita dan kebenaran itulah yang harus kita syiarkan di tengah orang banyak, bukan sok-sokan di situ. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.